Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Rauliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yang berisi tentang ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan medium pengantar atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara. Dengan demikian, bahasa lisan dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, ataupun ekspresi wajah. Selain itu, kejelasan bahasa lisan dapat dibantu intonasi tinggi, rendah, nada ucapan, tekanan, kata, dan lafal. Ciri-ciri ragam lisan, bahasa lisan, ada memerlukan orang kedua, alat bicara, kondisi ruang dan waktu, dan harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Contoh ragam bahasa lisan sebagai penggunaan bentuk kata ada dia sedang membaca surat kabar, Ari mau nulis surat, serta penggunaan kosakata ada seperti Alzeta bilang kalau kita harus belajar, yang kedua kita harus bikin karya tulis. Ada penggunaan struktur kalimat, yaitu rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Yang kedua adalah asa terampil, ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. Lalu, ragam tulis harus lebih cermat karena orang yang diajak berbicara tidak ada di depan kita, sehingga ragam tidak dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah. Bahasa tulis juga tidak dapat diperjelas dengan intonasi nada, tekanan, dan lafal. Kaidah kebahasaan sangat penting untuk difungsikan dalam ragam tulis letak subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan saat berpengaruh dalam bahasa tulis. Fungsi mos sebagai pembentuk kata dapat membentukkan makna kata. Ciri-ciri ragam bahasa tulis diantaranya ada tidak memerlukan orang kedua atau pembicara, bersifat objektif, ataupun tergantung kondisi situasi. Yang kedua ada ketentuan ragam tulis, diantaranya memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Lalu ada kelebihan ragam bahasa tulis, yaitu informasi yang disajikan bisa pilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik untuk dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memakai kedekatan budaya dengan individu masyarakat. Lalu ada kelemahan ragam bahasa tulis, yaitu sebagai alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, diperlukan kesesamaan yang lebih besar dalam ragam tulisan. Contoh, perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Berdasarkan tata bahasa dan kosakata, tata bahasa bentuk kata, tata bahasa dan struktur kalimat kosakata. Ragam bahasa lisan seperti Nia sedang membaca surat kabar dan Ari mau nulis surat. Ragam bahasa tulis, Nia sedang membaca surat kabar. B. Namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Ragam lisan, ada Aryani bilang kalau kita harus belajar. Lalu yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Kalau ragam tulis, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Lalu yang kedua, ada ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan tidak atas ragam baku dan tidak baku. Beberapa penyusun buku seperti E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai mengatakan bahwa dasarnya ragam tulis dan ragam lisan terdiri dari pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Sementara itu, ragam tidak baku penggunaan bahasa sehari-hari seperti di pasar, tidak resmi, dan sebagainya. Kalau yang ragam baku seperti di seminar, di laporan-laporan, dan karya-karya ilmiah. Lalu ada ragam baku dan tulisan, ragam baku tulis dan ragam baku lisan adalah ragam yang dipakai sebagai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmiah lainnya. Lalu ada bisa dikatakan beberapa bahasa lisan yang baku dan kalau pembicara yang tidak terlalu menonjol pengaruh lokat atau dialek daerahnya disebut dengan ragam bahasa standar, semi-standar, dan non-standar. Perbedaannya adalah satu topik yang dibahas, dua hubungan antar pembicara, ketiga medium yang digunakan. Lalu ada ciri-ciri ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Penggunaan kata samar atau ganti, penggunaan kata tertentu, dan penggunaan imbuhan. Yang ketiga ada ragam bahasa dalam bidang wacana. Dalam
Ragam bahasa yang bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, dosen ilmiah. Ciri-ciri ragam ilmiah: 1. Bahasa Indonesia dan ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, ada ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam, di antaranya adalah ragam dialek, ragam pelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, dan ragam fungsional, ragam gimnastik, serta ragam sastra. Penetapan ragam dipakai bergantung pada situasi kondisi topik pembicaraan, serta bentuk hubungan antar pelaku. Sebagaimana faktor tadi tidak mempengaruhi cara pandang penutur menetapkan salah satu ragam yang digunakan. Yang keenam, ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia dibagi 4. Dialek, terpelajar, ragam resmi, dan tidak resmi. Yang ketujuh itu ada ragam bahasa menurut situasi pemakaian. Ragam bahasa menurut situasi pemakaian yang terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan dan peraturan-peraturan dan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.